Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi bagian daripada kafir harbi itu ada 3 macam bagian. Yang pertama kafir harbi yang sebangsa zimmi. Kafir zimmi. Ya, kafir harbi zimmi. Orang-orang kafir yang sebab kalah peperangan. Nah, orang-orang kafir tersebut itu ada kafir harbi itu ada 3 macam bagian. Bagian yang pertama dinamakan kafir harbi atau kafir zimmi. Kafir zimmi itu kafir yang telah kalah perang terus terikat takana pajak. Ya, jadi kalah perang akhirnya dibawa oleh orang-orang Islam. Ya, orang-orang Islam. Nah, orang-orang kafir zimmi tersebut setelah kalah perang itu diwajibkan juga membayar pajak ma'al imami aw naibihi, dengan membayar pajak terhadap imam atau naibi atau naibnya imam atau daripada jugule imam atau gantine imam ya pemimpin. Jadi bayar pajak terhadap pemimpin atau naibnya atau naib wakilnya pemimpin atau gantine pemimpin. Ya, diharuskan masuk bayar pajak. Ya, dan macam yang berikutnya adalah kafir mu'ahad. Kafir mu'ahad itu juga masih terikat dengan katakanlah perdamaian beserta pemimpin atau gantinya pemimpin, naibul imam. Kafir mu'ahad itu orang-orang kafir yang terikat perdamaian dengan pemimpin perang orang-orang Islam atau gantinya pemimpin atau wakilnya apa yang pemimpin tersebut termasuk ahli peperangan atau panglima perang. Jadi beliau Rasul memusuhi mereka orang-orang yang katakanlah selalu berbuat zalim terhadap kafir mu'ahad dan orang-orang yang katakanlah menuntut ya sesuatu di atas kemampuan kafir mu'ahad, dan atau orang-orang tersebut itu ya mengambil sesuatu pada mereka orang-orang kafir mu'ahad, ya maka ya mengambil sesuatu tanpa ya bumbunge ngati atau tanpa ikhlas atau ridone mereka kafir mu'ahad, maka beliau Rasul ya menjadi atau akulah ya akan jadi musuh daripada mereka yang berlaku zalim terhadap kafir mu'ahad kelak di hari kiamat. Nah itu ya. Nah, jadi kalau kafir mu'ahad itu ada batasan 4 bulan sampai 10 tahun. Ya, asyara sinina ya 10 tahun. Maka dari itu kan ada dasar hadis beliau Rasul, ingatlah ya barang siapa yang selalu berlaku zalim terhadap mu'ahad ya terus menuntut ya apa-apa terhadap mu'ahad yang di luar kemampuan atau kemampuan daripada orang-orang kafir mu'ahad, atau juga orang-orang bagi orang-orang Islam yang berlaku zalim menuntut di atas kemampuan daripada kafir mu'ahad, dan orang-orang muslim yang selalu mengambil milik ya sesuatu kafir mu'ahad tanpa ya katakanlah ridhonya ya atau bagusnya ngati atau legane ngati, berarti kan bombong atau ridho ya, tanpa ikhlas dan tanpa ridhonya mereka kafir mu'ahad, maka mereka yang selalu menuntut terhadap kafir mu'ahad tersebut kelak di hari kiamat menjadi musuh beliau Rasul ya. Nah, ini ya kafir mu'aman. Kalau mu'aman yaitu kafir yang ada ikatan perjanjian ya mendapat pengamanan atau aman ya dari sebagian orang-orang Islam ya yang ada batasan waktu ya cuman 4 bulan. Maka apabila
ya seseorang dari golongan orang-orang musyrik yang minta keselamatan dan juga pengamanan, minta aman terhadap kalian, ya fa'ajirhu, maka berikanlah keselamatan dan juga pengamanan kalian terhadap ahadun minal musyrikin. Jadi apa, mereka-mereka orang-orang musyrik, orang-orang kafir yang kalah perang, terus sudah nyerah, ya minta selamat jaduk ore pada dipate aja dipateni ya huwe ya, maka berilah kesempatan waktu, ya apa, menyelamatkan dan juga mengamankannya ya dari peperangan minal qotli fa aminhu, ya itu sebagaimana dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wali qolihi sallallahu alaihi wasallam, dan juga berpedoman karena ya hadis beliau Rasul Nabiullah Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang hadis tersebut zimmatul muslimina wahidatun. Jadi ya laknate wong pirang-pirang, bahkan sakabehane manungsa, sakabehane para malaikat, bahkan Allah Subhanahu wa taala, laknatullahi wal malaikati wan nasi ajmain. Jadi apa yang disabdakan oleh beliau Rasul Nabiullah Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adapun himmatul muslimin wahidatun, bagaimana ya tanggungan, ya himmah daripada orang-orang Islam itu terikat ada satu, dalam arti satu ikatan, ya adnahum faman akhfara musliman fa alaihi laknatullahi wal malaikati wan nasi ajmain. Jadi apa, mereka orang-orang kafir, ya kafir, siapa kafir mu'aman, ya orang-orang yang sudah katakanlah menyerah dan minta keselamatan, minta pengamanan terhadap orang-orang Islam, ya itu batas kedepannya itu 4 bulan, ya. Jadi manakala mereka sudah menyerah, ya terus minta selamat dan juga minta pengamanan, maka ya bagi mereka orang-orang Islam itu ya diperintahkan untuk selalu memberi keselamatan dan juga pengamanan terhadap mereka kafir mu'aman, ya yang aman, ya juga minta keselamatan, ya yang kalah perang. Jadi yang sesuatu yang dikehendaki dalam keterangan dalam hadis itu ya mengandung 3 unsur, ya 3 unsur, yaitu mu'ahad, mu'aman, dan juga dhimmi, ya sebagaimana dinyatakan oleh Imam Muhammad Asy'arbini dalam kitab tafsirnya As-Sirajul Munir, menyatakan bahwa yang namanya al-kafaru dalam bahasanya itu adalah artinya tertutup dari nikmat. Jadi mereka itu orang-orang yang al-kafaru itu tertutup dari nikmat, ya nikmatnya Allah. Jadi lafaz atau kalimat al-kafaru, ya secara ilmu syara'nya itu adalah ingkar terhadap sesuatu yang telah pasti, ingkar sesuatu yang telah diketahui dengan pasti, yang sesuatu yang telah diketahui dengan pasti, yang tiada lain yaitu apa-apa yang telah dibawa, yang telah diajarkan oleh beliau
Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi apa-apa yang telah dibawa, disyariatkan, didakwahkan oleh beliau Rasul Nabiullah Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka jelas-jelas ingkar. Ya, ingkar terhadap apa-apa yang telah nyata-nyata diketahui dengan secara pasti, yang telah dibawa, didakwahkan ya oleh baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang namanya kafir secara syar'i. Kalau kafir secara lughah tertutup dari segala nikmat. Di sini ada keterangan sebagaimana yang telah dinyatakan oleh Imam Muhammad Asy'arbini dalam kitabnya, kitab tafsir yang dinamai ya Sirajul Munir. Beliau menyatakan ya berpendapat ya kafir itu ada 4 macam bagian. Yang pertama ya kafaru ingkarin, ya orang-orang kafir yang selalu ingkar. Dan yang kedua wa kafaru juhudin, orang-orang kafir yang selalu angas keras, menentang ya. Dan yang ketiga wa kafaru inadin, dan kafir yang keras juga ya. Wa kafaru nifakin, dan yang macam yang keempat orang-orang kafir nifak ya, kafir nifak. Jadi macam bagian yang pertama itu kufrul ingkar. Kufrul ingkar ini adalah termasuk golongannya orang-orang yang tidak mengetahui, tidak memahami ya, tidak mengetahui adanya Allah bablas. Jadi tidak percaya adanya Allah ya. Di kufur juhud yaitu seseorang tersebut yang dari kufur juhud itu mengetahui, memahami adanya Allah, tapi ya mengetahui dan memahaminya adanya Allah itu cuma dalam hati ya, cuma dalam hati ya, mengakui ya mengetahui adanya Allah Subhanahu wa taala, tapi cuma dalam hati. La yukiru bilisanihi, mereka itu tidak mengakui ya adanya Allah dengan ucapannya, dengan lisan. Dan cuma dalam hati mengakui adanya Allah, mengetahui adanya Allah. Nah, wala yukiru bilisanihi, tapi nyatanya mereka tidak mengakui, tidak ikrar dan mengakui secara lesan, munang apitok ya. Itu namanya kufrul juhud ya. Di kufur semacam ini tadi ya, memahami, mengetahui adanya Allah tapi tidak mengakui ya secara lesan, sebagaimana kayak kufure iblis dan orang-orang Yahudi ya. Jadi iblis ya itu mengetahui adanya Allah ya, tapi wala yukiru bilisanihi, tidak dengan secara ucapan ya, dan cuma dalam hati. Seperti juga ya kufur juhud itu sebagaimana ya kufurnya orang-orang Yahudi seperti itu, cuma dalam hati, tapi secara lesan tidak mengakui ya, tidak mengakui, tidak menyatakan ya adanya Allah Subhanahu wa taala. Itu sebagaimana iblis dan juga orang-orang Yahudi ya. Itu macam yang kedua. Kafir yang ketiga yaitu kafir inad. Kafir inad ini ya juga orang-orang yang keras ya. Mereka itu ya mengetahui adanya Allah dan mengetahui adanya Allah biqalbi, dalam hatinya. Dalam hatinya ya mereka itu mengetahui ya adanya Allah, wayak tarifu bilisanihi, wayak tarifa atau terhadap lafaz ayak rifa ya, wayak tarifa lan ngakoni
sopo wong sopo kufrul inat bilisanihi kelawan lesane. Jadi dalam hati mengetahui adanya Allah, melalui lisannya juga mengakui adanya Allah. Wala yubayyinu bihi, tapi mereka enggan, malah sungkan, bablas, keras, tidak menganut agama yang dibawa oleh beliau Rasul dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu agama Islam. Beliau ya Abi Thalib, paman Nabi, juga menyatakan ya, sesungguhnya aku meyakini terhadap agama yang telah dibawa oleh Muhammad itu adalah agama yang paling baik-baik agama daripada ya yang dianut oleh para manusia. Itu kata Abi Thalib. Ya, kata Abi Thalib. Sesungguhnya agama Muhammad atau agama yang dibawa oleh Muhammad itu adalah sebaik-baik agama manusia. Itu kata beliau ya Abi Thalib. Jadi agama yang dibawa oleh Muhammad itu termasuk agama sebagai penerang, ya sebagai penjelasan, ya sebagai pembeda, ya mana yang baik dan mana yang buruk, kayak gitu, ya mana yang halal dan mana yang haram dan yang lainnya. Nah itu kufur nifak, ya sing arane wong mau secara lesan ngucapaken ya ngakoni ya anane Allah, ngakoni anane sing arane agama Islam yang dibawa disyariatkan oleh beliau Rasul, tapi tidak dalam hati selalu beriktikad ya iktikad baik. Jadi berlawanan. Jadi nang lesane ta ya ngucapaken ya percaya marang Allah, adanya Allah ya, tapi dalam melalui lesan, tapi hatinya tidak. Ya, cuma nang cangkem tok, tapi orang tekan hati. Kufur nih nifak. Nah, kufur nifak, Arabnya nifak wong munafik, cara gambarnya munafik. Ya, munafik cangkepe yo tapi atine beda. Kufur nih nifak. Nah, kufur nifak cangkeme ngucapaken ya atine ora. Nah, kufur nifak. Itu sebagaimana yang diungkapkan, dinyatakan oleh beliau Imam Muhammad Syarbini dalam kitab tafsirnya Sirajul Munir. Jadi sebagaimana dinyatakan oleh Imam Bajuri, yang namanya kufur itu adamul iman. Yang namanya kafir, orang kufur, orang yang keras, ya orang yang menentang terhadap Allah dan menentang terhadap ajaran beliau Rasul, itu karena ketiadaan iman. Ya, karena ketiadaan iman, plus karena tidak punya keimanan, ya, keimanan. Amma min sya'nihi ayyakuna mutasifan bihi, ya. Tidak adanya iman terhadap sesuatu, ya, sesuatu yang katakanlah telah didakwahkan, telah disyariatkan ya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui beliau Rasul Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, amma min sya'ni ayakuna mutasifan bihi. Jadi mereka itu tidak katakanlah mempunyai sifat sebagaimana ya mengikuti ya yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui beliau Rasul, ya itu. Nah juga pendapat beliau Imam Bajuri ya juga yang namanya kafir itu termasuk ya suatu sifat keras dari seseorang yang katakanlah ingkar ya terhadap sesuatu yang jelas-jelas sudah diketahui yang telah dibawa oleh beliau Rasul
yang jelas-jelas dengan pasti. Yang sesuatu yang sudah pasti itu diketahui oleh mereka-mereka, ya, oleh mereka orang-orang kafir, tapi tetap saja ingkar. Itu al-inad. Jadi perbandingan antara kafir dengan iman itu antara perbandingan antara sesuatu yang hak, yang ada, yang mewujud, ya, dan sebaliknya perbandingan antara tidak ada, ya, al-haq dan takabulin adam itu tidak ada. Kalimat al-adam itu yang memakai ain, ya, adamu itu artinya tidak ada, ya. Jadi perbandingan antara kafir dengan iman atau kufur dengan iman itu sebagaimana perbandingan ada dan juga tidak ada. Nah, terus wal malaka sifat tumancep. Jadi ini kalau memang iman itu, ya, tumancep percaya yakin sampai tumancep itu sampai masuk ke dalam lubuk hati. Sebagaimana sebaliknya yang tidak iman, kafir, juga tidak percaya, adam tidak ada sampai tumancep dalam hati. Sampai dalam hati tidak apa-apa, yang orang percaya yakin. Sampai si wal malakah yang sifat tumancep, ya, tumancep sampai ke dalam lubuk hati atau ke dalam hati sanubari, ya, kayak gitu. Jadi yang pemahaman yang kedua itu adalah perbandingan sebalik daripada keduanya apa, ya, sing arane apa antara hak dan juga perbandingan antara hak dan perbandingan adam, ya, itu kebalikannya. Jadi perbandingannya adam dan perbandingannya hak, jadi tinggal kebalikannya, ya. Itu wa alasani takobulid dibaini, ya, wal malakatu hiya sifatun rasikhotun fin nafsi sumiyat bidzalika li annaha malakat mahalluha, ya, malakat mahallaha. Jadi sifat malakah dinamakan sifat malakah tersebut itu karena itu termasuk sifatun rasikhatun, ya, sifat yang selalu tumancap, ya, fin nafsi dalam hati, ya. Jadi semua apa itu, ya, dalam hati, karena tempatnya suatu keyakinan dan juga keimanan itu dalam hati. Jadi yang namanya yakin, namanya iman, namanya apa, hal-hal yang semacam itu, ya, bertempat ada dalam hati, malakat mahalaha, ya, karena iman selalu tumancap, yakinan, kepercayaan itu selalu tumancap dalam hati. Mulanya apa-apa yang jadi itu adalah hatinya, bukan lesannya, ya. An-niyatu fil qalbi, ya, niat itu juga, ya, keberadaannya tempatnya ada dalam hati, bukan ada pada lisan. Maka dari itu di sini juga, ya, dijelaskan, ya, sifatun rasikhatun fin nafsi, salah satu sifat yang selalu tertancap, ya, ada dalam hati. Maka dari itu sumiyat bidzalika li annaha malakat mahalaha, karena, ya, sifat-sifat yang semacam itu selalu tertancap, ya, dalam lubuk hati, ya. Menurut keterangan penjelasan yang dipaparkan, dinyatakan oleh Imam Barawi, yang Imam Barawi nukil dari Sayyidi Abdul Wahab Asy'aroni, beliau Syekh Imam Sayyidi Abdul Wahab Asy'aroni, ya, meriwayatkan nukil dari beliau Imam As-Subki, ya, bahwa memaparkan, menyatakan bahwa sesungguhnya paman beliau Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Abi Thalib, nah, setelah, ya, beliau itu wafat,
ya maka dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selesai mati, wafat, dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah dihidupkan oleh Allah atau dihidupkan Allah Subhanahu wa taala, maka beliau Abi Thalib menyatakan beriman terhadap beliau Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana dinyatakan juga bahwa ya beliau alladzi itu di dalamnya isinya abad Abi Thalib. Ya wahada huwa laiku bi hubbihi sallallahu alaihi wasallam. Ya itu semua apa yang dialami oleh beliau paman Nabi, yaitu beliau Abi Thalib itu sudah selayaknya, sudah sepatutnya apa, bihubihi sallallahu alaihi wasallam, karena cinta terhadap beliau Nabi. Abi Thalib sangat cinta terhadap beliau Nabi ya, karena itu termasuk ganti daripada Abdul Muthalib kakeknya ya. Dulu kan ingatnya kakeknya Abdul Muthalib, sepeninggal daripada Abdul Muthalib beliau Rasul, terus di apa itu mengikut terhadap pamannya, yaitu Abi Thalib. Saking cintanya beliau Abi Thalib terhadap beliau Nabi, akhirnya setelah beliau wafat dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala, terus wa amana bihi. Ya akhirnya beliau ya percaya beriman terhadap beliau Nabi ya. Jadi adapun menghidupkannya Allah Subhanahu wa taala terhadap kedua orang tua beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, falidukhuli fi ummatihi faqat. Ya. Nah, jadi falidukhuli fi ummatihi faqat, dihidupkannya kembali, menghidupkannya Allah Subhanahu wa taala terhadap ya kedua ya orang tua beliau Nabi, itu ilatnya adalah falidukhuli fi ummatihi faqat. Ilatnya karena sudah termasuk ya umatnya beliau Nabi ya, bukan bihubihi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi walidukhuli ummatihi faqat ya, karena itu termasuk ya falidukhuli fi ummati faqat, termasuk ya umatnya Gusti Kanjeng Nabi. Wa ingkana lan senajan ono sopo abawaihi iku minan najina, saking golongane wong-wong kang selamat-selamat kabeh, intaha wis tutup sopo dawe Imam siapa ya, Imam Barawi ya, dawe Imam Barawi ya. Nah intaha wis tutup sopo dawe Imam Al-Barawi. Jadi wa ingkana minan najina intaha, walaupun ya keduanya orang tua beliau Nabi, beliau Rasul, itu termasuk golongan orang-orang yang selamat semua. Ya wong tua lorone Gusti Kanjeng Rasul iku min ahli Islam, golongane wong-wong kang ahli Islam. Wa khamisuha al qalbul aqur. Wa khamisuha lan utawi kaping 5 sitah atau 6 iku al qalbu asu al aquru kang galak. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa li walidayya wa lil mu'minina. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.